Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak, Sat? Insya Allah kedengeran Ustadz. Oh, ada terdengar suara kipasnya nggak ya? Enggak sih, Nggak ya? Oh, aman aman. aman. Ya, Ini servernya gimana servernya? share screen. Udah nih ya? Oh ya Sudah, udah. silakan bisa di share screen. Oh nggak, Sat? Nggak. Eh, dari Ustadz aja. Oh nggak, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih lengkapnya alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, seluruh pujian milik Allah atas seluruh keadaan yang ada di sore hari ini yang baru saya masih hujan nggak sih itu? Udah cerah kayaknya tuh. Saya dari Jakarta, sudah hujan Ustadz. Oh, nggak Pesawat belakangan, landing ke sini. Ya, pesawat belakangan tuh landing kayaknya sini. cerah itu kayaknya belakangan tuh jendelanya cerah. Oh ya, ini ba- baru baru reda. Oh, baru rendah ya. Ya ya. Nah, saya agak di ruangan tertutup ini emang karena khawatir nanti ada suara santri yang Oh ya. apa ganggu mungkin nanti. Kayak di ruangannya agak tertutup, agak gelap dikit. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, Masya Allah, ada Ustaz Rizwan juga ini. Sehat Ustaz Rizwan. Alhamdulillah Zat, lagi merasakan berbaring di rumah sakit Zat. Ah, Insya Allah. Syafakumullah. Sakit apa Ustaz? Amin. Eh, Kalau kata dokter tadi gejala usus buntu katanya. Oh, Masya Allah. Syafakumullah. Syifaan ajilan taman mubarakan. Ingin doanya Zat, semoga Ya, semuanya amin, sehat. amin. Oh, Masya Allah. Nah, dari seluruh keadaan yang ada ya, Alhamdulillah, seluruh pujian tetap milik Allah ya. Yang baik, mudah-mudahan terus ditambah kebaikannya, ataupun yang sedang mengalami sesuatu yang kurang nyaman, mudah-mudahan menjadi sebuah asbab untuk dihapuskan dosa dan dinaikkan derajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Bapak Ibu asatidzah sekalian, eh, kita lanjutkan kembali eh, belajar kita untuk mengenal lebih jauh tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin sudah dibahas sama Ustadz Farizal sampai di tema tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan itu merupakan memang satu bab sendiri yang dibahas oleh para ulama sirah di dalam kitab-kitab mereka, karena memang masuk Islamnya Hamzah dan Umar ini merupakan sebuah semangat baru atau kekuatan baru atau suntikan semangat baru bagi para sahabat dan terutama untuk Islam, karena memang sosok yang luar biasa ini ketika jahiliyah kemudian masuk Islam, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum fil jahiliyati ida faqihu, ya, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dipandang saat di masa jahiliyah ketika mereka kemudian paham tentang Islam. Pada pertemuan sore ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah pemboikotan pendukung dakwah, gitu ya. Jadi bagaimana Quraisy mendapatkan sebuah serangan bertubi-tubi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh rencana yang direncanakan, diprogramkan itu hampir tidak ada yang berhasil. Rata-rata semuanya mengalami kegagalan. Sehingga kemudian
Quraisy mengambil sebuah tindakan yang bisa dikatakan mungkin kasar, tidak manusiawi, brutal gitu ya. Karena itu bagian dari potret sikap yang diambil karena kepanikan. Karena kita tahu bahwa dakwah Islam ya itu di Mekah itu justru semakin berkembang pesat gitu ya. Kita akan lihat bagaimana memang salah satu penyebab yang paling penting di dalam pemboikotan itu, penyebab utamanya itu adalah karena dakwah Islam itu semakin pesat. Dan ini menjadi sebuah perhatian besar kepada kita tentang bagaimana Nabi itu berdakwah, masya Allah, gitu ya. Nabi itu berdakwah dengan apa? Dengan sangat rapi, gitu ya. Dengan sangat rapi, teratur, terprogram, terencana, gitu kan ya. Meskipun Nabi secara pribadi tidak memiliki perangkat-perangkat yang kalau kita katakan seperti perangkat-perangkat eh, aparatur negara, gitu ya, dari semuanya. Nabi seorang diri berhadapan dengan sebuah masyarakat Mekah yang jahiliyah seperti itu. Dan itu kemudian Nabi terus berdakwah, berdakwah, dan berdakwah. Tapi tetap aja nanti kita akan dapatkan tentang sebuah keadaan paling sulit yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan itu tetap ada, manusiawi ya, bahwa menghadapi berdakwah itu bukan perkara yang mudah. Bahwa berdakwah itu berarti dia memilih jalan yang ditempuh oleh para nabi sebelumnya. Itu. Sehingga kalau kita memilih jalur dakwah itu memang harus sadar ini bukan jalan yang mudah, bukan jalan turunan yang begitu mudah untuk ditapaki, tapi justru jalan yang terjal yang tidak mudah, tidak mungkin tidak semua orang bisa menapakinya. Nabi sendiri pun nanti mengalami itu, ya kan? Bahkan bisa dikatakan sangat berat bagi Nabi. Bukan hanya berat, sangat berat bagi Nabi. Dan nanti kita akan bahas di setelah akhir pemboikotan ini, insya Allah. Nah, kita sekarang coba lihat ke screen-nya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang pemboikotan ini. Kita mulai dari sebab-sebab terjadinya pemboikotan. Jadi sebab utama di dalam pemboikotan yang diangkat oleh para ahli sirah adalah tentang perkembangan dakwah Islam dan pertumbuhan jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah banyak di Mekah. Gitu. Terutama dengan masuknya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma, itu orang muslimin secara khusus mereka tidak lagi menyembunyikan keislaman. Tapi justru mereka mulai berani untuk menampilkan dan menunjukkan keislamannya. Bahkan para sahabat berani beramal secara kolektif di hadapan banyak masyarakat Mekah. Gitu. Dan akhirnya kan semua orang terbuka. Selama ini mereka hanya tahu ya sosok Islam itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimusuhi sama Quraisy. Gitu. Tapi ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, itu kan dakwah kita tahu bagaimana di film Umar ya. Kalau yang pernah lihat film Umar, itu ketika Umar masuk Islam itu kan dakwahnya Umar sendiri aja masif gitu loh. Datang ke sana, datangi, 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 datangi. Gitu. Bahkan Umar ketika masuk Islam itu kan pertama kali yang mungkin disampaikan sama Ustaz Farizal kemarin ya. Saya kemarin kebetulan nggak mengikuti. Ada sosok Jamil bin Ma'mar. Diangkat nggak Ustaz kemarin sosok Jamil bin Ma'mar? Jadi ketika Umar masuk Islam itu Umar tanya sama sahabat, orang Mekah sini mulutnya yang paling ember itu siapa? Mulutnya paling ember, dia nggak bisa jaga rahasia. Siapa itu? Ditunjuklah orang namanya Jamil bin Ma'mar. Itu ada Jamil bin Ma'mar. Oh, Jamil bin Ma'mar. Oh, ya. Didatangi sama Umar Jamil bin Ma'mar. Nah, ketika itu Jamil bin Ma'mar berada di dekat Ka'bah. Umar menghampiri Jamil. Kemudian Umar katakan, Jamil, mau nggak tak kasih berita rahasia? Ini berita ini sangat nih, masih hangat ini. Berita apa itu? Berita apa? Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa, ya kan? Oke, nggak kasih, saya kasih tahu siapa-siapa. Beritanya apa? Saya kasih tahu ya. Sekarang Umar sudah bersyahadat. Masya Allah. Itu Jamil mendengar kalimat itu jangankan diam, dia tuh langsung berdiri, langsung teriak-teriak, soba'a Umar, soba'a Umar, soba'a Umar kan gitu. Umar soba itu keluar dari ajaran nenek moyang. Umar keluar dari ajaran nenek moyang. Ini muridnya ember ini langsung
Dia ada laki-laki juga yang mulutnya enggan. Nggak bisa jaga rahasia kayak Jamil bin Ma'mar ini. Jamil bin Ma'mar langsung teriak, Soba'a Umar. Gitu. Umar jalan di belakangnya. Umar berkata, bahwa mas soba'a Umar, walakin aslama. Ya, Umar nggak soba, Umar itu masuk Islam. Umar itu nggak soba, Umar itu masuk Islam. Gitu. Dia Masya Allah. Sehingga kemudian sampai Umar terus itu gelut gitu ya, gelut sama beberapa pemuda Mekah dan seterusnya. Dan itu bisa dilihat diukur juga dari sisi jumlah sahabat yang hijrah ke Habasyah. Jumlah sahabat yang hijrah ke Habasyah itu di hijrah Habasyah pertama itu kan cuma 15 orang. Tapi tiba-tiba 1,5 tahun berikutnya itu yang masuk Islam bisa di angka 102 orang, 102 orang gitulah, 100 sekian. Itu kan berarti pertumbuhannya sangat pesat, gitu ya. Dan yang masuk Islam ini bukan semuanya duafa, masakin, bukan. Yang ada ya orang-orang yang duafa lemah, ya orang-orang lemah, kemudian orang-orang yang mereka dipandang rendah ada. Cuma secara keseluruhan, ya secara keseluruhan itu yang masuk Islam itu justru didominasi sama tokoh-tokoh muda, gitu loh. Artinya kan dakwah Nabi itu efektif, gitu loh ya. Ini yang selalu kita bicarakan di sini. Masalah-masalah yang sering terjadi pada kita kan karena kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang efektif, gitu. Ya kan, efektif, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memang tidak bisa mengislamkan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Mekah yang senior itu ya, itu nggak ya sulit lah, ya sulit ya, karena memang seperti itu ya. Bahkan itu kalimatnya Al Imam As-Shalabi rahimahullah taala, dia mengatakan memang dakwah kepada tokoh-tokoh yang sudah tua-tua itu sulit, gitu ya. Yang paling gampang itu ya merangkul tokoh-tokoh muda untuk mereka mau menjalankan Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi di Mekah. Ya, sehingga kemudian Hamzah Umar dengan terang-terangan membela Islam, itu satu. Yang kedua, akhirnya mendorong sahabat-sahabat yang lain berani untuk menampakkan Islam. Ini loh, saya Islam, saya Muslim. Ya. Bahkan sahabat kan sampai pernah sholat di depan Ka'bah kan, bareng-bareng itu, 2 shop itu, ya kan. Sehingga ini menjadi sebuah menjadi sebuah sebab yang kemudian membuat Quraisy berpikir berkali-kali bagaimana caranya untuk menghentikan pertumbuhan jumlah kaum muslimin. Jadi jangan pernah dipandang bahwa hijrah ke Habasyah itu karena kegagalan Nabi berdakwah. Nabi nanti dakwah ke Taif, itu Nabi berarti gagal di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, itu berarti Nabi gagal di Mekah. Oh salah. Kacamata yang dipakai itu kacamata orang-orang Barat seperti itu. Ya, kenapa? Karena rata-rata para ulama-ulama sirah kontemporer ketika menganalisa kasus itu mesti memunculkan sisi positif ini, gitu. Bahwa Nabi itu dalam berdakwahnya efektif dan banyak membuat orang-orang Mekah itu kemudian masuk Islam. Kemudian sebab yang kedua, sebab pemboikotan adalah kegagalan negosiasi Quraisy di Habasyah. Kita tahu kemarin tentang kisah Amr bin As yang belum masuk Islam pada masa itu kemudian gagal bernegosiasi di hadapan Najasyi. Kemudian ini yang ketiga tadi sudah kita singgung, yaitu Umar dan Hamzah memeluk Islam, gitu ya. Sehingga kemudian ini yang diangkat oleh beberapa ulama di sini. Ini Ibnu Ishaq, kemudian Musa bin Uqbah, Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, dan ahli maghazi lainnya menyatakan bahwa ketika Quraisy melihat para sahabat telah menetap dengan aman di negeri lain, Habasyah, ini ya, tadi sebab pertama tadi, sebab kedua, Umar memeluk Islam, gitu ya, itu berarti sebab ketiga tadi, dan Islam semakin berkembang di antara kabilah-kabilah. Nah, ini disampaikan dalam kitab karya Ibnu Ishaq, kemudian ahli maghazi lainnya. Maka Quraisy kemudian sepakat untuk mengambil sebuah langkah yang radikal, gitu ya. Ya karena apa? Karena melihat kepada masalah
masalah ini kan muncul dari sosok Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kemudian orang-orang Mekah mereka bermusyawarah, berkumpul rapat di Darun Nadwa. Akhirnya kemudian mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Apa itu? Membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebelum hijrah ke Madinah, karena Nabi hijrah ke Madinah kan salah satunya juga karena keputusan dari Darun Nadwa bahwa Nabi akan dibunuh kan. Ternyata sebelumnya Nabi sudah ada rencana itu untuk dibunuh, gitu ya. Kasus pemboikotan ini, orang sepakat untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui hal ini, Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, Abu Talib itu merupakan tokoh dari Bani Hashim, sedangkan Bani Muttalib itu adalah Al-Muttalib, ya, bukan Abdul Muttalib ya, beda. Abdul Muttalib beda dengan Bani Al-Muttalib, beda. Kakek Nabi bernama Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Syaibah. Ya, itu nama asli. Nama aslinya Syaibah. Dia bukan nama asli Abdul Muttalib, bukan. Ya. Nah, ceritanya itu kan saat Hashim kakek Nabi itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Saat Hashim itu meninggal, Hashim meninggal itu di Syam ya, enggak salah. Hashim itu meninggal di Syam, kemudian saat pulang itu saat pulang kemudian meninggal atau saat di Syam mungkin yang meninggal saya lupa. Nah kemudian Al-Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Hashim itu 4 bersaudara. Ada Hashim, ada Naufal, ada Abdul Syams, dan ada Al-Muttalib. Ya. Al-Muttalib ini saudaranya Hashim. Al-Muttalib ini punya kebiasaan. Al-Muttalib itu kalau pulang dari perjalanan dagang, gitu ya, itu pulang biasanya beli budak, gitu loh. Biasanya beli budak kebiasaan itu. Lah ternyata ketika pulang, Al-Muttalib itu mampir ke Yathrib, mampir ke Madinah untuk merawat Syaibah, Syaibah dibawalah itu ke Mekah, gitu. Lah orang tahunya kan ini Al-Muttalib kok bawa anak muda ganteng. Wah, biasanya kan bawa budak, berarti budaknya ganteng gini. Nah, gitu. Sehingga dikenalah kemudian gelar Abdul Muttalib, gitu ya. Nah, dari sini Nabi ketika diancam untuk dibunuh sudah disepakati dan berita itu terdengar oleh Abu Talib, maka kemudian Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kenapa Bani Hashim memanggil Bani Al-Muttalib? Kan Hashim itu kan punya, tadi kan Hashim 4 bersaudara. Ada Hashim, ada Al-Muttalib, ada 2 yang tidak disebut di sini. Ada Bani Naufal dan Bani Abdi Syams. Gitu. Ya kan? Kenapa kok 2 ini dengan 2 ini beda? Ya. Karena memang sejak awal sejarahnya seperti itu. Bahwa sejak awal kita bisa rujuk kembali ke cerita Hilful Fudul ya. Nanti silakan dilihat Hilful Fudul. Itu bisa dilihat tentang Hilful Fudul atau Hilful Mutayyibin, bahwa Bani Hashim itu memang sejak awal itu lebih sejalan dengan Bani Al-Muttalib. Sedangkan Bani Naufal ya itu lebih sejalan dengan Bani Abdi Syams. Gitu. Makanya dalam fikih Islam pendapat jumhur ulama adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, termasuk salah satunya dalam bab ghanimah. Gitu loh. Dalam bab ghanimah itu kan 1/5-nya itu kan untuk Allah dan Rasulnya lah, gitu kan. Itu makanya ada cerita kan, ada cerita Utsman bin Affan dan Mut'im bin Adi itu datang kepada Nabi, ya Rasul, kok Anda memberikan jatah ghanimah 1/5 itu kepada Bani Hashim sama Bani Muttalib? Lah kami gimana, gitu ya. Utsman bin Affan itu Bani Abdi Syams, Mut'im bin Adi itu Bani Jubair bin Mut'im
itu Bani Naufal. Maka kemudian Nabi katakan innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu tidak dipisahkan. Gitu. Karena sejak awal Bani Muttalib itu memposisikan diri membela Bani Hashim, ya kan, meskipun bukan karena faktor agama, tapi karena faktor asobiyah, gitu ya. Maka Abu Thalib kemudian mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian mereka menarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Syi'ib. Syi'ib itu kawasan eksklusif, ya. Lebih kalau dari keterangan beberapa ulama di dalam kitab mereka yang juga disampaikan oleh Ustaz Asad Sobari juga, beliau katakan itu kawasan di bawah bukit. Jadi belakangnya itu bukit, ya, sehingga aman. Jadi ya. Nah, mungkin yang pernah ke sana bisa cerita lokasinya di mana itu Syi'ib Abu Thalib itu. Karena belum pernah ke sana, belum tahu. Ya. Loh, kenapa? Karena kalau Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib membiarkan Nabi di rumah, itu berarti kan membuka jalan kepada Quraisy untuk mengeksekusi Nabi malam-malam. Gitu. Ya kan? Bani Hashim tidur istirahat, Bani Muthalib tidur istirahat. Tadi tiba-tiba pagi-pagi Nabi kemudian sudah wafat atau dibunuh, gitu ya. Itu yang tidak diinginkan oleh Abu Thalib. Makanya Abu Thalib itu meminta semuanya tidur di luar rumah, ditarik semua, termasuk ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang harus dilindungi ini. Maka ditariklah ke arah Syi'ib. Nah, Syi'ib ini punya Abi Thalib, maka dikenal dengan Syi'ib Abi Thalib, gitu ya. Sehingga orang kalau mau bunuh Nabi ya nggak bisa, kan Nabi di lingkungan keluarga yang mendukungnya. Kalau Nabi di rumah sendiri, paling yang tahu keluarga beliau saja, kan gitu. Sehingga semua ditarik keluar, tinggal di luar rumah di satu kawasan bersama-sama, bareng-bareng di situ. Nah, itulah disebut dengan Syi'ib Abi Thalib. Itu. Sasaran boikot. Target pemboikotan itu adalah pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas. Yang disasar untuk diboikot itu pendukung Nabi, bukan Nabi. Nabi tidak disasar untuk diboikot. Nabi sasarannya itu dibunuh. Gitu. Jadi Nabi itu disasar untuk dibunuh. Nah, cuma yang mendukung Yang mendukung dakwah Nabi ini ada dua. Satu dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung karena faktor asobiyah, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi Bani Hashim itu sampai rela untuk diboikot, gitu ya. Ya, Bani Hashim mungkin masih mungkin masih dekat dengan Nabi. Bani Al-Muttalib ini juga rela untuk diperlakukan seperti itu, sama itu rela, nggak masalah, gitu ya. Kenapa? Karena kuatnya asobiah pada diri masyarakat Arab. Ya. Kalau di Indonesia ini ada juga ya yang asobiahnya kuat dari kesukuan, ya. Ya. Kalau ada ya itu ya di satu sisi mungkin jika ditempatkan di tempat-tempat yang buruk ya jadi nggak boleh. Tapi kalau ini dimanfaatkan itu jadi bagus, dia. Jadi sisi asobiyah, fanatisme kepada kesukuan, ya, fanatisme kepada golongan, fanatik kepada kelompoknya, gitu ya, fanatik kepada institusinya, apalah itu semua kategorinya kategori asobiyah, itu. Kemudian target pemboikotan pendukung Nabi berikutnya adalah tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga para sahabat juga bergerak untuk berusaha melindungi Nabi karena faktor iman. Bedakan ini ya. Sama-sama melindungi Nabi, sama-sama ingin memprotek Nabi dari usaha pembunuhan Quraisy, tapi karena niatannya beda, ya tentu nilainya beda. Ya. Disinilah yang sering dibahas oleh para ulama-ulama kita tentang masalah bab keikhlasan. Ya.
Keikhlasan, keimanan, ketakwaan itu bagian dari yang sangat penting untuk kita perhatikan saat kita beramal. Kemudian apa tujuan pemboikotan? Tujuan pemboikotan adalah memberi tekanan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib agar melepaskan dukungan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keluarga Nabi yang mendukung dakwah Islam ini mereka ditekan dengan dengan tekanan yang luar biasa sampai kemudian mereka jera, kapok, putus asa, stres, kemudian mereka melepaskan dukungan itu kepada Nabi. Gitu ya, maunya gitu. Tapi Quraisy sendiri sebenarnya nggak sadar bahwa asobiyah itu sejak awal kan kuat di diri mereka. Gitu ya. Asobiyah kan sejak awal mereka menyadari sisi kekeluargaan itu adalah sisi yang bahasanya ya salah satu sisi yang sakral dalam kehidupan masyarakat Arab. Nah, mereka lupa sih di situ. Ya ini nggak mau tetepan. Dan Masya Allah ternyata bertahan ya, 3 tahun bertahan. Bani Hashim, Bani Al-Muttalib bertahan di dalam keadaan yang sulit seperti itu. Kemudian tujuan yang lain adalah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai langkah terakhir dan paling efektif untuk menghentikan laju dakwah Islam. Gitu. Jadi memang ini keadaannya sangat sulit ya. Rasul ditarget untuk dibunuh, yang melindungi Nabi sekarang mulai kena dampaknya, gitu. Ya, sehingga disinilah kita ya harus paham, gitu ya, bahwa siapapun yang berusaha untuk membela agama Allah itu mau dengan niatan ikhlas karena Allah seperti para sahabat atau karena faktor yang lain seperti keluarga Nabi Bani Hashim Bani Al-Muttalib itu tetap akan kecipratan dampaknya itu ada, gitu loh. Ya kan, tinggal seberapa jujur kita betul-betul membela agama ini, ya kan. Ya kalau cuma ngomong kan semua orang bisa 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 berucap ya. Sekarang tinggal buktinya aja. Sejujur apa kita terhadap agama ini dalam pembelaan kayak gitu. Walaupun kita membela karena faktor apa? Apa karena ada faktor kepentingan duniawi, kepentingan materi, atau karena adanya faktor-faktor yang itu semua berorientasi pada iman. Nah, inilah tujuan memboikot. Jadi diboikot, jadi melihat bahwa tujuan mereka atau keputusan mereka yang sudah mereka keluarkan yaitu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tercium oleh Abu Thalib dan kemudian Abu Thalib mengambil tindakan untuk menginap bersama itu. Kemudian kan Quraisy bingung, ini nggak bisa membunuh Nabi, nggak bisa membunuh Muhammad ini. Terus gimana solusinya? Solusinya kemudian yang diadakan adalah mereka rapat lagi, gitu. Di rapat inilah kemudian mereka memutuskan untuk membuat pasal-pasal pemboikotan di sini. Ya. Jadi rapatnya 2 kali. Ya. Jadi rapat pertama itu dalam rangka melihat kondisi Mekah, ya, dalam rangka melihat kondisi Mekah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka melihat bahwa mereka terus ditekan sama Rasulullah. Mereka bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh Nabi. Ya kan? Kemudian rapat kedua adalah ketika mereka ingin memutuskan untuk membunuh Nabi, ternyata Abu Thalib sudah mengantisipasi itu. Dan itu kemudian membuat mereka rapat lagi. Muncullah kemudian keputusan pemboikotan ini. Kita bicara tentang prosesnya ini. Ya. Quraisy itu mengadakan sidang untuk menyepakati pasal-pasal pemboikotan yang akan dikenakan kepada para pendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dari 2 kelompok ya, satu dari keluarga Nabi, yang satu dari para sahabat. Ya, pasal-pasal yang disepakati apa saja. Kemudian setelah itu tidak cukup berhenti di situ, tetapi mereka juga membubuhkan kesepakatan tersebut dalam tulisan dan menempelkannya di dinding dalam Ka'bah guna mengesankan ketegasan dan kesakralan pemboikotan. Jadi mereka rapat yang kedua untuk pemboikotan ini, disepakati pemboikotan. Sekarang pasalnya apa? Pasalnya dibuat semua, ditulis. Kalau zaman dulu berarti
medianya ya kurang lebih ya kalau nggak kulit ya apa? Kalau nggak kulit ya mungkin kayu gitu ya. Itu ditulis semua pasal-pasalnya. Setelah ditulis kemudian mereka umumkan. Setelah diumumkan mereka taruh di dalam Ka'bah. Supaya apa? Supaya sakral. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi urusan kezoliman itu mereka juga mengakui ada kezoliman yang sakral. Supaya apa? Supaya orang-orang Mekah nggak berani macam-macam. Gitu ya. Orang Mekah tidak berani mengambil langkah curi-curi keadaan. Jadi ini benar-benar sakral. Ini di rumah Allah, di Ka'bah, bukan di luarnya, di dalamnya. Kan lebih sakral. Gitu ya. Buktinya sekarang mungkin kita belum ada yang pernah masuk ke dalam Ka'bah kan. Kalau nyentuh Ka'bah bagian luar kan mungkin sebagian sudah. Jadi memang apa? Mereka memposisikan seperti itu supaya betul orang-orang itu menganggap bahwa pasal pemboikotan ini bukan pasal yang main-main, tapi ini pasal yang tanda kutip ya, pasal yang diridhoi oleh Allah. Nah, gitu. Nah, ini kan kacau, masa pasal boikot Nabi kok diridhoi sama Allah itu gimana? Nah, itu cara berpikir jahiliyah. Nah, ini kita bicara tentang beberapa pasal-pasalnya ini. Nah, ini tentang isi-isi pasal pemboikotan. Pasal-pasal pemboikotan adalah seperti berikut. Ini kurang lebihnya ya. Ini kurang lebihnya karena tidak disebutkan secara jelas bentuk pasalnya seperti apa, cuma kalimatnya kurang lebih seperti ini. Satu, tidak melangsungkan hubungan pernikahan dengan para pendukung dakwah. Itu yang pertama. Ya. Jadi para pendukung dakwah Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib itu tidak diizinkan untuk menikahi menikahi siapapun dari orang-orang Quraisy. Dan ini merupakan sebuah tekanan psikologi ya. Psikologi masuk, kemudian sosial juga masuk ya. Karena namanya pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga yang jauh. Itu. Ya. Mendekatkan dua keluarga yang jauh. Ya kan? Itu kan pernikahan dan itu tidak diperbolehkan. Melangsungkan pernikahan itu tidak diperbolehkan. Ditolak kalau ada yang menikah, ditolak. Sebagian kalau ada yang sudah menikah dipaksa untuk menceraikan gitu. Ini kan berarti menjadi sebuah tekanan tersendiri, tekanan secara psikologis bagi para pendukung dakwah. Diharapkan seperti itu. Nah, sekali lagi ya, tujuannya tadi supaya mereka kemudian stres, bingung, putus asa, akhirnya kemudian mereka melepas dukungan kepada Rasulullah SAW. Itu maunya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan tindakan jual beli barang apapun dan tidak membenarkan cara apapun bagi mereka untuk mendapatkan bantuan logistik. Itu yang kedua. Jadi tidak boleh melakukan transaksi apapun. Jadi pertama pemboikotan secara keluargaan. Jadi pertama pemboikotan secara keluargaan, yaitu akan berdampak kepada sosialnya tentunya, berdampak kepada sosial dan juga berdampak kepada psikis para pendukung dakwah. Yang kedua, itu diboikot secara ekonomi. Gitu. Jadi tidak boleh melakukan tindakan jual beli barang apapun. Ya, tidak boleh. Transaksi apapun tidak boleh. Ya. Kalau ada datang mau beli Pak, mau beli Bu, misalnya. Kalau misalnya itu ternyata dari Bani Hashim atau dari Bani Al-Muttalib, ya nggak diterima, nggak dilayani, nggak dilayani. Terus diapain? Ya biarin, didiemin aja, dilayani enggak. Dan orang-orang Mekah juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi membeli kepada barang-barang Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak boleh orang Quraisy tidak boleh menerima pembelian mereka. Kalau mereka beli harus ditolak. Sebagaimana orang Mekah dan orang Mekah juga tidak boleh untuk membeli barang milik Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Gitu. Kalau gitu mengandalkan anu aja dong,
mengandalkan kafilah dagang yang dari luar Mekah. Nah, di luar Mekah itu ada tim, ada sekelompok orang-orang Quraisy yang tugasnya mencegat kafilah dagang yang mau masuk ke Mekah. Untuk apa? Untuk dibeli barangnya. Barangnya supaya dibeli. Mau masuk ke Mekah, mau ke mana, Pak? Mau ke mana? Mau jual barang-barang saya ini ke Mekah. Udahlah, di sini saja. Bapak berikan, serahkan barangnya sama saya beli, udah Bapak pulang. Nah, pedagang gitu tuh kan seneng. Belum masuk Mekah, dagangan sudah habis, laku semua pulang. Ya pedagangnya seneng-seneng aja. Tidak tahu motif di balik itu. Gitu. Motifnya apa? Motifnya adalah supaya tidak ada transaksi jual beli Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sehingga secara ekonomi ini sebuah kesulitan yang harus dihadapi oleh Bani Hashim, Bani Muttalib, dan para sahabat. Ya. Itulah kenapa kemudian kita tahu bahwa pemboikotan ini ya selama 3 tahun itu membuat harta Bunda Khadijah habis. Harta Bunda Khadijah itu habis. Jadi ya. Kenapa? Karena Bunda Khadijah harus mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan Nabi dan keluarga, tapi di lingkup yang jauh, gitu ya. Jadi karena kalau menunggu orang datang ke Mekah, menunggu orang datang ke Mekah ya nggak bisa, karena sudah dicegat sama Quraisy. Makanya dilakukan adalah mereka keluar membelinya di luar jauh sana, dan itu kan akhirnya membutuhkan kos yang besar dan akhirnya membutuhkan biaya yang besar. Disitulah kemudian banyak terkuras, gitu ya. Di satu sisi tidak ada transaksi di situ. Hanya butuh untuk membeli kebutuhan Bani Hasyim, Bani Muthalib, dan para sahabat yang diboikot itu. Sehingga disinilah kemudian harta Bunda Khadijah yang kita tahu beliau adalah salah satu saudagar wanita kaya di Mekah itu benar-benar habis, gitu ya, untuk Islam, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pasal ketiga adalah tidak menerima opsi perdamaian dan tidak menaruh belas kasihan dalam bentuk apapun, gitu ya. Ini adalah pasal yang paling mengerikan di antara pasal-pasal yang lain. Kalau menurut Ana sih ya. Kenapa? Karena pasal ini bukan hanya lagi mengatur hal-hal yang bersifat sosial, bukan lagi yang bersifat ekonomi. Ini sudah masuk kepada ranah hati dan pikiran. Coba bisa bayangin. Tidak boleh menerima opsi damai. Coba. Nggak boleh ada perdamaian. Nggak boleh ada perdamaian. Pokoknya harus keadaannya seperti ini terus. Sesulit itu terus, seberat itu terus, tidak ada opsi damai. Tidak ada opsi damai sama sekali. Gitu ya. Ini kan berarti sudah masuk ke ranah untuk mengatur atau untuk mengekang perasaan seseorang, gitu. Ya, dan itu nggak boleh sama sekali. Jangankan perdamaian, belas kasihan saja nggak boleh, masya Allah. Belas kasihan loh, itu kan sifat manusiawi kan, itu kan bawaan hati kecil manusia kan, itu aja nggak boleh. Artinya tidak boleh ada dalam diri Quraisy, itu tidak boleh ada. Itu kan berarti kan udah parah banget, gitu ya. Emang ini kalau saya sendiri, karena sendiri melihat ini memang sisi pasal yang sangat tidak masuk akal sekali, gitu ya. Coba bayangin, selama 3 tahun ya, selama 3 tahun itu masyarakat Mekah itu melihat ketidakmanusiaan di bumi Mekah, kan gitu. Coba bisa bayangin, bayi saja disebutkan oleh ada beberapa datanya. Bayi saja itu karena ibunya kekurangan asupan, sehingga kan asinya tidak keluar. Sehingga yang terjadi adalah bayi itu nangis. Siapa sih yang tega mendengar teriakan bayi nangis itu, siapa sih? Itu nggak pagi loh.
itu nggak siang loh, sampai malam hari bayi itu nangis, kita nggak boleh ada belas kasihan di situ, nggak boleh ada belas kasihan di situ. Terus gimana? Ya, dibiarin aja, nah gitu. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa itu kan 3 tahun ya, pemboikotan itu kan 3 tahun. Itu berarti kan 3 kali musim haji, kan gitu berarti kurang lebihnya. Ya kan berarti 3 kali musim haji. Kalau 3 kali musim haji berarti apa? Haji kan memang harus nginep kan? Haji kan harus nginep kan? Haji itu kurang lebih pelaksanaannya 5 hari pelaksanaan ibadah haji. Sehingga orang-orang haji itu kan bukan orang-orang Mekah juga. Mereka banyak juga orang-orang dari luar Mekah. Dan mereka melihat bahwa ini adalah sebuah apa? Ini adalah sebuah ketidakmanusiaan yang dipertontonkan. Kuras tidak bisa bergerak apa-apa. Ya. Oh iya, mana? Share-nya kok hilang. Mana katanya? Jemput orang. Gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi bahwa mereka masuk ke ranah perasaan, ya. Mereka menaruh perasaan di sisi ini, mengekang perasaan untuk tidak boleh kasihan melihat anak bayi yang tidak bersalah apa-apa kemudian menangis dibiarkan terus-menerus dan seterusnya. Itu merupakan sebuah pasal yang betul-betul sangat kejam, gitu ya. Sangat kejam sekali, sangat tidak manusiawi sekali, gitu ya. Dan di satu sisi mungkin kita melihat bahwa oh, Polres berarti kuat, gitu ya. Polres berarti kuat, bisa membuat pasal seberat itu, semengerikan itu, dan menekan dakwah sampai sejauh itu. Tapi ya emang berat sih, ya. Kalau saya sendiri membayangkan itu luar biasa berat yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, gitu ya. Cuma Islam itu mengajarkan kepada kita itu untuk melihat itu dari seluruh sudutnya, ya. Tapi nah, ketika kita melihat ke sudut yang lain, tapi kita tahu bahwa justru pasal ini, ya, yaitu pasal apa? Pasal ini yaitu pasal yang eh, mengikat belas kasihan perasaan orang itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan Quraisy. Ya, itu sehingga pemboikotan ini meskipun dari sisi zahir itu memang berat bagi para sahabat, tapi ternyata Allah berikan satu hikmah lain di situ. Apa itu? Ini adalah awal mula perpecahan Quraisy. Perpecahan itu terus berlanjut hingga Badar. Sampai tokoh-tokohnya mati di Badar itu. Jadi ya. Bahkan di Badar sekalipun itu kan sejak awal memang ada cekcok antara Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Kita tahu ceritanya nanti ya, insya Allah. Itu sampai ada cekcok kan. Abu Jahal pengennya maju, Utbah bin Rabi'ah pengennya pulang. Sehingga kejadian pemboikotan ketika mereka mengekang perasaan belas kasihan itu justru menjadi bumerang, blunder sendiri yang dilakukan oleh Quraisy, gitu ya. Perpecahan terjadi, Quraisy tidak seperti sebelumnya, ya kan? Quraisy tidak lagi seperti sebelumnya. Perpecahan, kemudian perdebatan, dulu Quraisy seia sekata, gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena tadi mereka bicara ini karena mereka sampai mengekang di sisi opsi perdamaian dan belas kasihan ini tidak diperbolehkan. Ya, kemudian yang keempat, pasal yang keempat adalah tidak bergaul. Bergaul tidak boleh. Duduk nggak boleh, duduk bersama dengan mereka nggak boleh. Berbicara nggak boleh. Atau masuk ke dalam rumah mereka. Ya kan nggak boleh. Sampai tertulis dalam pasal itu. Ini bukan
bukan bukan dampak, tapi ini memang tertulis di pasal itu bahwa itu berlaku sampai mereka menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, gitu. Jadi memang ini targetnya kan. Jadi kita bahas apa itu adalah target Quraisy adalah membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara sosial mereka diboikot, secara kekeluargaan mereka diboikot, ya, masuk sosial juga, secara ekonomi mereka juga diboikot, bahkan dari hati pun mereka harus betul-betul dibenci dan dibiarkan dalam keadaan sulit seperti itu, gitu ya. Nah, kalau kita sekarang bahas boikot Israel itu aja udah ramai gitu ya. Boikot Israel aja udah ramai, ya kan. MUI mengeluarkan mencabut mengeluarkan fatwa haram untuk memberi produk-produk pro-Zionis itu, wes pada ribut gitu ya. Emak-emak juga pada ribut gitu ya. Istri Anas sendiri aja kalau belanja ke warung itu suka belanja belakangan aja, nggak usah duluan. Kenapa? Ya emak-emak itu ribut ya. Ada tetangga masih jualan produk Zionis, dituduh, oh Zionis, Zionis, Zionis. Kasihan betul. Padahal itu kan barang stok ya, barang stok yang belum laku gitu loh. Sampai digituin, subhanallah. Ya, karena sekali lagi untuk masalah ini memang butuh namanya loyalitas, ya. Butuh namanya loyalitas. Bagaimana kita loyal kepada Islam, kepada mujahidin yang ada di Gaza sana, itu kan ya. Dan kita juga harus barok dari musuh, dari Zionis, dari orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, itu kan cuma ekonomi saja kan. Secara dohir dia hanya pemboikotan secara ekonomi saja. Nah, ini bukan hanya ekonomi loh. Ya. Dan kita bicara di dampak boikot ini. Ya. Dampak dari pemboikotan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan para pendukungnya meninggalkan rumah dan tinggal bersama selama 3 tahun. 3 tahun namanya, masya Allah. Lama ya. Gimana kalau seseorang kerja di luar negeri 3 tahun? Kira-kira lama apa bentar itu? Ya kan? Mulai dari awal dari awal tahun 7 kenabian hingga awal tahun 10 kenabian. Ya. Jadi selama 3 tahun sahabat mendapati keadaan yang sulit seperti itu, masya Allah, luar biasa berat. Gitu ya. Selama diboikot, mereka menempati sebuah area eksklusif. Ya, wilayahnya namanya Al-Muhassab. Ya, Muhassab itu di Khaif Bani Kinanah, lembah Bani Kinanah. Jadi ya, ini secara secara lokasi atau tempat, mungkin sudah pernah ke sana bisa menggambarkan. Kalau Ana sendiri ya, Ana sendiri saya pribadi cuma cari lewat Google aja. Gambarnya kurang lebih seperti ini lah gambarnya. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada perbukitan. Ini kemudian seperti dikasih pagar, gitu kan? Ada yang jaga. Tapi kan tentu ya bagian atas bukit ini kan juga masih terbuka untuk diserang dari atas kan juga masih. Ini adalah kemah-kemah yang ada di sekitar Syekh Abi Thalib ini. Ini kemah-kemah yang di Syekh Abi Thalib. Nah, kemudian mana tadi? Silakan dilihat ya kalau Ustadz Asep sendiri bicara memang menunjukkannya agak susah kalau lewat lisan. Memang harus ditunjukkan langsung pergi ke sana. Ini lokasinya di sini, nah, gitu. Rutenya lewat sini, nah, itu lebih mudah kata beliau seperti itu. Selama di kita masuk ke yang ketiga. Abu Thalib itu menerapkan langkah-langkah pengamanan yang sangat ketat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Ya karena sejak awal kan mereka menarget Nabi untuk dibunuh ya. Nah, dibunuh artinya dalam senyap maupun terang-terangan. Pokoknya Nabi harus mati. Nah, di sini kemudian Abu Thalib mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan Nabi dengan kondisi sangat ketat dan itu berlangsung 3 tahun. Jadi saat sore hari itu Abu Thalib menyuruh Nabi masuk di salah satu kemah, masuk di situ. Gitu.
Nah, bisa jadi saat sore hari Abu Thalib menyuruh Nabi untuk masuk ke kemah itu, kan ada intel yang lihat. Intel atau informan dari orang Mekah yang di sekitar situ yang lihat. Gitu kan? Nah, tapi saat di malam hari Abu Thalib menyuruh Abu Thalib menyuruh Rasulullah untuk pindah kemah. Kemah yang tadi ditempati oleh Nabi nanti ditempati oleh oleh orang lain. Gitu. Sehingga berusaha untuk mengelabui, ya, mungkin secara bahasa kita ikhtiarnya gitu kan ya, untuk mengelabui informan atau orang-orang Mekah gitu ya yang ada sekitar situ dan memantau kondisi di Syi'ib Abi Thalib gitu ya. Dan ini menjadi sebuah eh, eh, kepedulian yang luar biasa dari Abu Thalib kepada Nabi. Itu berjalan 3 tahun ya. Masya Allah, 3 tahun, dan itu setiap hari, setiap malam sore suruh masuk kemah, malam pindah kemah, besok lagi masuk kemah lain, malam pindah kemah yang lain lagi, terus seperti itu 3 tahun, Masya Allah. Ya, kita tidak bisa membayangkan itu ya, mungkin kita sendiri aja ini baru berapa sih? Baru 40-an hari ya, 40 sekian hari kan. Kita diminta untuk memboikot produk-produk Israel itu. Ini pemboikotnya ini berjalan 3 tahun, berat sekali bagi sahabat, bagi Nabi dan bagi keluarga Nabi. Selain melarang transaksi di pasar, Quraisy juga memotong jalur perdagangan dari luar Mekah dengan mendahului memborong barang para dagangan yang datang untuk semakin menekan perekonomian para pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain transaksi di Mekah, itu ternyata mereka juga memblokade dari luar. Jadi dari luar tuh diblokade, tidak boleh ada bantuan yang masuk dalam bentuk barang dagangan. Kalau barang dagangan ada orang mau dagang dicegat kemudian dibeli dengan harga yang diinginkan pedagang atau lebih mahal supaya pedagangnya pulang. Dan barang ini tidak akan diberserahkan dan tidak akan diperjualbelikan kepada pendukung dakwah. Ya, sehingga disinilah kemudian mengalami banyak sekali kesulitan, gitu ya. Bahkan salah satu ya, coba kalau kita renungkan, salah satu orang yang cukup kuat di dalam permusuhannya dalam bab masalah ini kan Abu Lahab. Abu Lahab itu Bani apa coba? Abu Lahab itu Bani Hashim, kan gitu. Tapi justru dia itu menjadi salah satu tokoh yang memprovokasi, mengompori, menyemangati untuk terus terjadinya pemboikotan ini. Itu Abu Lahab. Bahkan disebutkan bahwa Abu Lahab itu berkeliling menemui pedagang-pedagang di pasar, menemui pedagang-pedagang untuk mengingatkan tentang pasal pemboikotan ini yang sakral karena digantung di dalam dinding Ka'bah. Gitu. Jadi justru Abu Lahab yang menjadi sosok yang ya bisa kita katakan sosok pengkhianat dari Bani Hashim gitu. Jadi dia berkeliling kepada para pedagang mengingatkan, ayo hati-hati, ingat ya ada pasal pemboikotan loh, nggak boleh ada transaksi jual beli dengan pendukung dakwah, kurang lebih seperti itu, ya kan. Siapapun, bahkan disebutkan siapapun yang ditawari dengan harga yang berlipat-lipat ya, kepada para pedagang ya. Siapapun yang ditawari oleh pendukung dakwah, barangnya akan dibeli dengan harga yang 2 atau 3 kali lipat. Kata Abu Lahab, aku akan beli barang itu dengan lebih berlipat-lipat dari yang mereka tawarkan. Masya Allah. Jadi ya, jadi betul-betul membuat jangankan bapak-bapak, jangankan ibu-ibu, jangankan orang tua, bayi saja juga mengalami dampak. Bayi. Dan Masya Allah ternyata dalam periode akhir ya, periode akhir pemboikotan itu justru lahir salah satu sahabat yang luar biasa di area Syi'ib Abi Thalib. Di area Syi'ib Abi Thalib lahir itu. Ya, sosok sahabat yang lahir di daerah Syi'ib Abi Thalib. Ayo kira-kira siapa? Ada yang bisa menebak
Siapa? Seorang sahabat yang lahir di Syi'ib Abi Thalib saat masa pemboikotan ini. Fadl, ayo siapa? Ada? Bisa di-chat mungkin? Oh, belum ada isi chat. Ada? Fadl? Belum ada yang chat. Tidak ada. Oh, tidak ada. Belum ada ya. Nah, oh ada ini siapa? Kita lihat siapa ini. Insyaallah. Usamah bin Zaid. Oh, akhta tak akhi. Bukan Usamah bin Zaid. Yang lain. Nah, salah satu sahabat yang lahir pada masa pemboikotan di Syekh Abi Thalib adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hibru hadhil ummah, dengan tintanya keilmuan umat ini, masya Allah. Tarjumanil Quran, ahli Al-Quran. Dia radhiyallahu anhu itu lahir di masa pemboikotan ini, di Syi'ib Abi Thalib itu. Gitu ya. Allah punya maksud tersendiri dengan ya kan, di tengah-tengah apa kesulitan yang dihadapi gitu ya, tapi justru masya Allah lahirlah Abdullah bin Abbas ini. Nah, radhiyallahu anhu. Kita lihat lain dampak dari pemboikotan ini. Para pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan meski harus kehilangan banyak hak ekonomi dan sosial. Mereka juga kehabisan logistik hingga harus makan daun, kulit, dan makanan yang tidak layak lainnya. Ya kan harus makan, gitu, harus makan, gitu. Terus bagaimana cara makannya? Transaksi aja nggak boleh, ya kan? Harus beli jauh sana, ya kan, untuk bisa mendapatkan asupan makanan. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Dan di sisi lain, mereka tidak ada pemasukan. Mereka mau transaksi apa? Oh, mereka harus secepat mungkin keluar dan secepat mungkin kembali. Untuk apa? Untuk melindungi Nabi di Syi'ib itu kan gitu. Ya. Makanya sampai ada sahabat itu makanya makan daun. Ya. Disebutkan tuh sampai hatta apa? Hatta yatajarrah ashdaquna, gitu ya. Sampai bibir kami ini pecah semua. Ya. Ini daun ini jangan dibayangin daun-daun singkong gitu, jangan. Ya, emang di Arab ada singkong ya? Di Arab ada singkong. Jangan dibayangin ini daun-daun seperti yang di Indonesia ini. Apalagi selain daun singkong, apalagi daun pepaya dan apalagi yang bisa diolah itu ya. Apalagi orang-orang dari Jawa Barat itu, woi, paling doyan sama daun-daunan gini nih. Ini bukan daun seperti itu, gitu. Ini daun yang tumbuh di area padang pasir Mekah itu apa lah? Apa Seth? Yang kira-kira lah apa? Ada daun kaktus ya, daun kaktus. Ya paling mudah daun kurma lah ya, mungkin kan ya. Paling mudah lah mungkin gambarannya. Daun kurma. Nah, daun kurma mungkin ya meskipun nggak sama, mirip lah sama daun kelapa itu ya. Nah, coba makan deh daun kelapa. Jangan deh ya. Ini cuma gambaran aja, jangan suruh makan. Cuma gambaran aja. Kalau kita makan itu kan tajam, nah gitu. Nah, itu dimakan, masya Allah, oleh para sahabat. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dimakan, gitu. Bahkan ini
Ini saya dulu dapatkan saat belajar di pesantren ya. Pas di pesantren saya dapat, cuma ketika saya telusuri di beberapa kitab sampai sekarang saya nggak dapat. Sampai sekarang saya nggak dapat, Allah alam. Kata guru saya dulu itu sampai mohon maaf, kotoran yang keluar itu dari diri para sahabat itu dan keluarga keluarga pendukung dakwah ini itu seperti mohon maaf kotoran kambing itu bentuknya. Ya. Kenapa? Karena memang makanannya daun-daunan tadi, mungkin analoginya ke situ ya, Allah alam. Tapi yang jelas kalau data itu tidak saya dapat. Tapi kalau para sahabat makan daun-daunan ya memang ada daun-daunan itu dimakan. Tapi sekali lagi ya, ini bukan daun-daunan versi orang Indonesia, ini versi orang Arab, ya orang Mekah pada masa itu. Kulit juga sama, Seperti riwayat siapa itu? Riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang masalah ya. Nah, kalau nggak salah riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai mengalami suatu hari itu mohon maaf ya, buang air kecil. Ya, ketika buang air kecil kok suaranya berbeda. Nggak taunya apa? Nggak taunya di area tempat buang airnya itu ada kulit yang dibuang karena sudah rusak. Jadi ya. Nah itu kemudian diambil sama sahabat itu. Terus dia apa ya? Ya dibersihin, dicuci, dibakar, dimakan. Adanya gitu kok. Ya kalau bahasa kita sekarang mungkin ya. Ya karena nggak bisa makan sepatu kulitnya dijebol, kulitnya dimakan, gitu kan ya. Punya tas kulit, tasnya dijebol, terus diolah dimakan, gitu kan ya. Kalau di beberapa masjid itu apa namanya? Apa yang untuk apa itu namanya? Yang untuk dung 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 sebelum ada namanya apa? Beduk Ustaz. Beduk. Beduk. Masya Allah, beduk saya heran. Beduk itu dibongkar itu ada yang kemudian ngambil kulitnya juga makan. Masya Allah, gitu ya. Dan itu ya meskipun secara bahasa mungkin ya kurang layak lah kan gitu. Apalagi di musim dingin. Oh, Masya Allah. Musim dingin luar biasa sekali berat bagi para sahabat. Kenapa? Dinginnya luar biasa. Ya kan? Ya, kalau musim panas, ya kan, malam hari di dalam kemah bisa jadi anget lah, kan gitu. Nah, sekarang kalau musim dingin gimana? Luar biasa, ya kan? Harus tidur di luar, ya kan? Kemudian itu kan nantinya apa namanya? Tidak, ya bahasa kita kan kalau untuk sehari 2 hari mungkin bisa lah pakai kemah. Nah 3 tahun tidurnya di kemah itu gimana cerita? Ya kan makanannya susah lagi gitu. Tapi masya Allah, gitu ya. Dan ini sebenarnya Nabi kan bisa lah. Kalau bahasa kita lah ya. Kalau bahasa kita, Nabi suruh Umar, Nabi suruh Hamzah, Nabi suruh Umar, suruh Hamzah untuk masuk dobrak pintu Ka'bah itu merobek itu kan bisa. Wong orangnya ya kuat-kuat, kan gitu. Tapi disinilah Nabi mendidik para sahabatnya dalam tema kesabaran menghadapi ujian. Gitu. Dan itu yang masya Allah luar biasa. Semua sahabat itu taat juga sama Nabi, taat. Jadi mereka nggak ada yang bergerak sama sekali atas inisiatif mereka sendiri, itu nggak ada. Jadi sama sekali mereka ya dihadapin aja sih, gitu. Dihadapin aja. Nah, kalau ada yang inisiatif ya seperti ini. Contoh nanti di Syariah Nakhlah itu kan atas inisiatif Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Justru malah jadi blunder kan. Justru jadi blunder yang mengakibatkan sebuah masalah baru di Madinah. Nanti kita bahas itu ya di Syariah Nakhlah sebelum perang Badar, insyaallah. Itu. Artinya para sahabat itu levelnya Umar ya, yang masya Allah gitu kan ya, sosoknya yang luar biasa tegas, kuat gitu kan ya. Di satu sisi juga emosinya luar biasa mudah tersulut berkaitan dengan Islam gitu. Dan itu ternyata masya Allah bisa bertahan 3 tahun itu tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya jalani aja, diikuti aja gitu ya. Radhiyallahu taala anhum gitu ya. Kemudian ada banyak sekali makanan-makanan yang tidak layak lainnya. Di sisi lain, ya Quraisy juga melakukan patroli di sekitar Syi'ib untuk menghalangi setiap upaya yang dilakukan pihak tertentu yang hendak memberi bantuan kepada pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Termasuk kasusnya Hakim bin Hizam yang hendak menyelundupkan makanan kemudian dihadang oleh Abu Jahal, gitu ya. Ada beberapa nama ya, kalau di dalam kitab ini Al-Lu'lu'ul Maknun disebutkan ada beberapa nama yang memang berusaha untuk sejak awal menyelundupkan. Jadi onta itu kanan kirinya dikasih bahan makanan, kemudian ontanya dibawa ke area dekat Syi'ib, kemudian dilepas tali kekangnya, kemudian dipukul ontanya supaya jalan ke Syi'ib. Sampai ke Syi'ib, barang-barang bantuan tadi diturunkan. Ya. Kenapa? Karena memang kok ngatur-ngatur orang sampai di sisi dari sisi perasaan belas kasihan itu dapat dari mana? Gitu ya. Ya. Oh, itu kan di Quran kan juga ada ayat tentang rajam itu. Wala ta'khud bihima ra'fatun. Nah, jangan kalian ketika merajam itu jangan ada rasa belas kasihan, gitu ya. Ya. Rasa belas kasihan yang dimaksud dalam ayat ini itu kan bukan kebencian. Nah, gitu. Bukan kebencian. Jadi jangan sampai dalam Islam tuh nggak boleh kan merajam orang sambil mencela. Kamu, ya ini nggak boleh. Tapi juga jangan kasihan dong. Kenapa? Karena dia sudah berbuat sebuah perbuatan yang sangat tercela. Kan gitu. Maka orang ketika dirajam itu nggak boleh batunya kecil. Ya kalau aturannya ya nggak boleh atur batunya kecil karena batunya kecil matinya susah, lama, sakitan untuk orang kasihan. Tapi batunya juga jangan gede, gitu kan ya. Kenapa? Sekali timpuk mati ya, dia tidak merasakan. Itu tadi. Kalau bahasa sederhananya gini, sebagaimana dia tanda kutip melakukan perzinahan yang semua tubuhnya itu menikmati dosa itu, maka semua tubuhnya juga harus merasakan sakit itu. Ya, itu beda kasusnya, ya kasusnya beda. Jadi jangan disamakan. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisahnya Hakim bin Hizam. Ya, sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam itu kan ponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Hakim bin Hizam ya manusiawi dong. Bibi saya digituin, gitu kan. Lah saya ini tidak mendapatkan perlakuan gitu. Saya kok hidupnya enak-enak. Saya bantulah bibi saya. Ya kan wajar gitu itu. Ya. Karena itu manusiawi seperti itu. Nah, disinilah kemudian dicegat sama Abu Jahal. Ada patrolinya, gitu ya. Ada patrolinya. Sampai pernah ya biasanya berhasil sih, biasanya berhasil. Tapi ya ada cerita saat Hakim bin Hizam ini dihadang sama Abu Jahal. Atadhabu bit ta'ami ila Bani Hashim. Kamu mau pergi membawa makanan ini kepada Bani Hashim. Wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdhahaka bi Makkah. Demi Allah kamu nggak akan bisa membuat makanan ini sampai kepada mereka di Mekah ini, nggak bisa. Ya. Kemudian dicegat ya. Abul Bakhtari datang. Ya, Abul Bakhtari datang. Abu Jahal, kamu ngapain sih? Kok ngelarang-larang? Emang kamu ada urusan apa? Apa hakmu melarang Hakim bin Hizam memberikan itu sama bibinya? Hakmu itu apa? Kan Abu Jahal bilang dia membawa ke Bani Hashim bukan kepada bibinya, ya kan? Kata Abul Bakhtari, Hakim bin Hizam ini kan punya bibi. Bibinya dinikahi sama orang Bani Hashim. Apa salahnya mengirim kepada mereka? Emang hakmu apa? Kamu kan Bani Makhzum. Abu Jahal kan Bani Makhzum. Haknya apa kemudian untuk melarang-larang itu? Akhirnya terjadi cekcok lah masa gitu ya. Terjadi sedikit cekcok, ya, kemudian datang Hamzah. Hamzah datang, kemudian mendekat, Abu Jahal kemudian menyingkir. Ya. Kenapa? Karena supaya jangan sampai kemudian ini menjadi pembicaraan yang sampai kepada Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan disinilah ketidakcermatan Quraisy. Ya. Pertama ada pasal yang blunder tadi, masalah belas kasihan. Itu pertama. Yang kedua adalah mereka tidak bisa memetakan Quraisy sendiri dengan benar. Karena Quraisy itu
di antara yang tidak masuk Islam, di antara yang tidak masuk Islam atau belum masuk Islam, itu tidak semuanya membenci dakwah, gitu. Itu mereka Quraisy nggak tidak memetakan ini, gitu loh. Beda dengan Nabi kan. Nabi sejak awal kan memetakan ini ada sahabat Ansor, Muhajirin, itu kan. Kemudian ini munafiknya ada ketika di Madinah, Yahudinya ada. Sehingga Nabi bersikap kepada satu dengan yang lainnya ini sesuai dengan keadaannya, gitu ya. Dan Nabi kita kan memang mengajarkan seperti itu kepada kita, ya. Nah, jangan sampai berbicara dengan orang alim itu sama dengan berbicara dengan orang awam, ya harus beda. Jangan bicara dengan anak kecil itu disamakan dengan bicara orang yang dewasa, ya harus dibedakan, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini Quraisy tidak memahami, tidak memahami Quraisy sendiri secara baik. Maka dari itu, ketika terjadi pasal pemboikotan ini, justru Quraisy yang tidak membenci dakwah Islam itulah yang tergerak hatinya. Mereka bukan orang biasa, mereka tokoh di kabilah mereka. Itu yang jadi problem tambahan baru. Sehingga kemudian tadi anak katakan tadi terjadi gesekan yang besar dan kuat di situ antar sesama Quraisy. Dan ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi muslimin, gitu ya. Maka Islam itu harusnya seperti itu sih. Ya, Islam tuh harusnya tuh membuat musuh jadi pecah. Ya kan, kalau bahasa Ustaz Asep, ya, sekarang kita kebalik gitu ya. Kita ini sangat rajin, gemar dan semangat menyatukan musuh. Tetapi kita sendiri sangat gemar dan suka untuk memecah belah diri kita sendiri, gitu ya. Subhanallah ya. Jangankan di level orang awam, jangankan di level orang awam, di level orang berilmu saja, di level orang berilmu saja itu jadi perbincangan, gitu ya. Ya. Contoh yang paling ya belum lama inilah itu kan tentang salah satu syekh, antum udah pernah lihat videonya ya antum semuanya. Seorang syekh nasihati Abu Ubaidah itu ya. Jahid ya Aba Ubaidah bis sunan. Berjihadlah wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu juru bicaranya Hamas. Berjihadlah wahai Abu Ubaidah dengan menyebarkan sunnah. Bahasanya kayak gitu-gitulah pokoknya, Masya Allah. Nah, makanya dari itu satu sisi memang berat ya. Tapi sekali lagi ya, kita dalam memandang sesuatu jangan memandang satu sisi satu sudut saja. Coba lihat dari angle yang lain gitu. Supaya kita bisa mengambil pelajaran secara lengkap gitu ya. Kalau sisi kesulitan ya mungkin pelajarannya diambil seperti sabar, gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu bahwa pemboikotan ini ternyata menjadi sebuah pintu besar bagi Quraisy masuk ke jurang percekcokan, pertengkaran di antara mereka sehingga mereka tidak satu kata lagi, tidak seiya, tidak sekata. Mereka mulai banyak sekali perbantahan di antara mereka dan itu justru secara fakta itu memberikan sebuah keuntungan bagi umat Islam ya. Makanya salah satu doa kunut yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan wa mazzikhum kulla mumazzaq, gitu ya. Ya Allah, cabe mereka dengan dengan kuat. Cabe biar terurai, terpisah satu dengan yang lain sehingga musuh Islam tidak bersatu dalam satu barisan ya. Ala kulli hal, barakallahu fikum, itu kurang lebihnya dari sedikit materi tentang pemboikotan ini. Nanti berikutnya insya Allah akan dibicarakan tentang bagaimana pemboikotan ini berakhir. Ini kurang lebih gambarannya selama 3 tahun pemboikotan, keadaan itu memang sulit dihadapi oleh para pendukung dakwah dari Bani Hashim, dari Bani Al-Muttalib, bagi Nabi sendiri, dan juga bagi para sahabat radhiyallahu taala. Allah taala bisa, mungkin ada yang ingin didiskusikan, Fadhal silakan.
Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, soalnya kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pertemuan berikutnya tentang masalah bagaimana pemboikotan ini berakhir ya. Karena setiap kesulitan itu pasti ada masa berakhirnya dan itu semua atas skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Latan Iswab itu Ustaz Farizal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Kayak N-nya, ininya, Zoom-nya.